Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para alimul ulama, para kiai, para cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan. Juga kita tidak lupa kepada sahibul majlis, Ustadz Haji Ahmad beserta seluruh keluarga besarnya juga yang sama-sama kita muliakan. Para kiai-kiai, para habaib yang hadir, kelihatan di samping ana ini ada banyak kiai, ada Kiai Muhyiddin, ada Kiai Amin. Ini yang kemana-mana selalu amin, ya. Kita doain mudah-mudahan amin terus. Juga guru kita Al Habib Muhammad, para kiai, para kesepuhan semua. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, dan Allah gampangkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita udah mulai ngisi-ngisi acara maulid, ya, acara haul, kalau udah mulai bulan-bulan kayak begini agak serem-serem dikit kita. Karena memang suasananya ini lagi nggak bagus-bagus aja, ya. Kalau kata Caimin nggak bahaya tah, begitu. Ya, kenapa? Karena kalau udah bicara maulid, maulid kan bukan kita hanya baca buku maulid, kagak. Kita harus ingat sejarah kenapa maulid itu dibuat. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, itu kenapa maulid diadakan, yang langsung disponsori oleh seorang panglima Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ini harusnya kita kembali kepada sejarah. Jadi jangan kita terlalu terjebak dengan maulid, peringatan maulid, dengan bacaan-bacaan maulid saja, gitu. Jangan terjebak hanya sampai di situ. Tapi di balik bacaan maulid ini ada apa? Ada misi apa yang ingin disampaikan oleh para pembuat maulid ini? Nah, oleh karena itu bagi kita sih kagak ada ruginya. Yang pertama, baca maulid jelas isinya full dengan sholawat. Karena isinya full dengan sholawat, pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya yang begitu banyak, ya. Apalagi kita sering dengar juga dalam hadis Nabi, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asara. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat buat dia 10 kali. Nah, ini kan luar biasa. Jadi sebenarnya yang butuh solawat itu bukan sahibul maulid, bukannya baginda Nabi. Yang butuh sama solawat itu kita, ya. Makanya kita disuruh oleh Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Yang butuh solawat kita. Kita cuma kasih solawat kepada Nabi, Allah kasih kita 10 keberkahan, 10 rahmatnya. Yang untung siapa? Cuma modal 1 dapat 10. Kita bersolawat kepada Nabi 10 kali, dikasih oleh Allah keberkahan dan rahmatnya 100 kali. Jadi sebenarnya yang beruntung dengan solawat itu adalah kita. Nah, itu jadi untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan daripada baginda Nabi, ya, keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kunci pertama bagi kita adalah kita memperbanyak salawat. Karena baginda Nabi sendiri katakan bahwa dengan banyaknya salawat itu justru akan menguntungkan buat kalian. Hari ini aja sekarang orang semua kepengen deket-deket sama presiden, kepengen deket-deket sama pejabat, ya. Kalau buat Habib sih nggak ada tertarik deket sama pejabat, deket sama presiden. Kenapa? Yang paling penting dekat sama Rasulullah, gitu loh, ya. Dekat sama Rasulullah. Nah, Rasulullah kasih tahu, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya nanti yang bakal dekat duduknya dengan aku di hari kiamat itu adalah yang banyak solawatnya. Oleh karena itu, kenapa solawat kita tidak perbanyak? Nah, alhamdulillah lewat forum-forum majelis maulid seperti ini, mau nggak mau kita banyak bersolawat kepada
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita mendekati yang namanya suasana fitnah, ya kan? Suasana fitnah yang sebentar lagi ini akan terjadi di negeri ini pada tanggal 14 Februari. 14 Februari kan kalau nggak salah anak muda bilang hari Valentine. Ya, hari Valentine. Kenapa dibikin tanggal 14 Februari? Ya, kita udah bisa ada penengahnya. Ya, penengahnya apa? Ya, bagi kita seorang muslim, umatnya Nabi Muhammad, setiap menghadapi masalah apapun yang tidak bisa kita hadapi, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah bangsa dan negara, ya cukup kita buka dengan tawassul salawat kepada Nabi. Nah, maka salah satu tawassul salawat kepada Nabi menghadapi suasana-suasana seperti ini, ya kita baca aja rame-rame malam ini, betul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. wa akhrijna min bainihim salimin. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين محمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Yaitu jawaban pertama, bahwa ketika kita sebagai umatnya Nabi Muhammad banyak menghadapi persoalan-persoalan, banyak menghadapi masalah-masalah, banyak menghadapi kezaliman-kezaliman, banyak menghadapi kejahatan-kejahatan dari orang lain, udah kita tawassul sama Nabi Muhammad, ya, dengan sholawat-sholawat yang kita baca, insya Allah akan kebongkar dengan sendirinya, akan selesai dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa jangankan urusan-urusan begitu, penciptaan daripada alam semesta pun itu gara-gara diciptakannya Nabi Muhammad. Nah, ini kadang-kadang kita suka kagak tahu. Kita anggap Nabi Muhammad biasa-biasa aja, padahal di balik itu ada keutamaan, di balik itu ada kemuliaan yang begitu dahsyat yang bisa kita lakukan dengan sholawat ini. Apalagi sholawat asgil lagi. Sholawat asgil ini lumayan nih, ya. Kita bersolawat kepada Nabi, kita minta sama Allah, wa asgilidz zalimin bizzalimin. Ya Allah, bikin sibuk orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Nah, kan kita udah tahu dah, orang zalim nanti siapa, nongol sendiri tuh, ya. Orang zalim dengan orang zalim ribut antar mereka. Udah masa bodoh, ya. Bagi kita yang penting sholawat tetap berjalan, ya, kita tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini Habib hanya ingin menyampaikan bahwa lewat solawat-solawat kita itu insya Allah kita akan meraih kemenangan. Ya, apa amin? Amin. Ini Ustadz Amin. Ustadz Amin. Pokoknya jelas kita akan meraih kemenangan. Tapi untuk bisa meraih kemenangan, kita harus punya ciri-ciri bagi orang-orang menang itu. Nah, siapa yang nunjukin ciri-ciri ini? Sudah tentu ciri-ciri ini keluar dari lisannya baginda Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Karena kita tahu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu bukan semata-mata karena nafsu. Wa yantiqu 'anil hawa, ya, in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad kalau udah bicara, yang bicaranya itu pasti berdasarkan wahyu dari Allah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-cirinya umat Muhammad yang bakal meraih kemenangan-kemenangan itu. Ya, ini sebagai pesan untuk menghadapi 14 Februari nanti. Nah, pesannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah, surat tentang kemenangan. Enggak sembarangan Allah kasih nama itu surat Al-Fatah. Terus ayat-ayatnya juga ciri-ciri orang yang bakal meraih kemenangan itu ditunjukkan langsung oleh Allah. Kecuali kita udah kagak demen sama Al-Quran, nggak usah dipakai itu. Gitu. Nah, ini luar biasa ini perintah Allah kepada kita ini. Apa kata Allah? Allah tunjukkan siapa yang kita bacain maulidnya ini. Yang kita lagi bacain maulidnya ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ini bagaimana? Allah bilang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Lihat cirinya itu. Yang pertama kata Allah Muhammadur Rasulullah. Ini Muhammad Rasulullah yang tiap waktu, tiap saat kita baca maulidnya, kita bersolawat kepada beliau. Walladzina ma'ahu, dan para pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Ya salah satunya adalah kita ini umatnya. Kita adalah pengikut beliau. Cirinya apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Tegas sama orang-orang kafir gitu loh. Kalau udah urusan sama orang kafir itu tegas Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ya, kagak pakai pelengok, enggak ada. Ya. Dia tetap tahiyatnya tetap lepeng ke depan. Ya, kagak kadang-kadang tahiyatnya ke kiri, dan kadang-kadang lagi ke kanan. Lah bukan umat Nabi Muhammad yang begitu. Umatnya Nabi Muhammad itu siratal mustaqim. Ya, istiqomah dalam berbagai hal, dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai suasana. Makanya sering Habib sampaikan bahwa bagi para umatnya Nabi Muhammad, para pejuang-pejuang dakwah, mereka akan menghadapi 3 zona di dalam perjalanan dakwanya. Zona yang pertama, dia akan menghadapi, ya, akan memilih yang namanya zona aman. Daripada menghadapi berbagai masalah, entar kena begini, entar kena begini, entar ditangkap, entar begini, cari aman aja lah, diem aja udah. Ada yang begitu. Ya, para mujahid dakwah akan ketemu kayak begini. Lebih baik cari aman aja, udah diem, cicing baik udah. Ya, ini namanya zona aman. Emang paling zona aman ini udah paling enak udah. Masa bodoh, mau ada apa kek, mau budaya hancur kek, mau hukum rusak kek, politik berantakan kek, masa bodoh. Yang penting gua aman, gua nggak keganggu. Nah, ini mencari zona aman ini. Ya, zona aman seperti ini. Nah, ada naik dikit, ikut memikirkan tapi melihat suasana, melihat kondisi, melihat keadaan, wah kayaknya ini nggak nyaman juga nih. Akhirnya dia masuk ke dalam zona yang kedua, yaitu zona nyaman. Dia cari nyaman aja dah, ya, lihat aja siapa yang banyak duitnya, kita kumpul di situ, nyaman, kita mendapatkan sesuatu di situ. Nah, ini yang cari zona nyaman. Ini mujahid dakwah kapanpun dia, ya, dalam era bagaimanapun, suasana bagaimanapun, dia akan ketemu
zona-zona ini. Nah, padahal kita sendiri dihadapkan oleh baginda Nabi bahwa urusan umat Islam itu begitu banyak sekali. Nah, ya termasuk salah satunya urusan Palestina. Itu adalah salah satu urusan umat Islam. Karena umat Islam itu kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, di mana satu ada yang sakit, semuanya harus merasa sakit. Itu umat Islam. Ya. Jangan yang ada yang sakit, yang lain diem baik, yang lain nggak mau masa bodoh. Ya, yang penting biar dah, yang perang mah dia, yang penting kita mencari aman aja. Nah ini dia nyari zona aman. Ya. Naik dikit zona nyaman, cari kira-kira nyamannya di mana kita nih ya. Ya, ada syai'un nggak di situ? Kalau di situ ada syai'un azim, wah enak kita cari nyamannya di situ. Nah, ini nyari zona nyaman dalam dakwah akan menghadapi suasana seperti itu. Yang ketiga, kita akan bertemu dengan yang namanya zona iman. Zona iman ini adalah zonanya para nabi, zonanya para aulia, zonanya para syuhada, zonanya para mujahid dakwah. Ini adalah zona iman ini. Kalau udah masuk ke dalam wilayah zona iman, ini berat, resikonya berat. Kadang-kadang orang nggak mau masuk ke dalam zona iman ini. Kenapa? Karena zona iman ini cuma dua, amar ma'ruf nahi mungkar akan di situ. Amar ma'ruf enak, ya. Kita bisa dakwah dengan ngajak orang kepada sholat, ibadah, ini, ajak ketawa-ketawa dikit, pulang dapat berkat, dapat amplop, selesai udah, gitu. Itu bicara amar ma'ruf. Tapi kenapa nahi mungkarnya kita nggak pernah senggol-senggol, sehingga ketika kita nggak senggol maka kemungkaran pun di depan mata kita akan terus merajalela. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak ciri yang pertama Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang-orang kafir, ini harus ada di dalam diri kita. Ya. Kalau kita lihat rekam jejaknya orang ini baik, boleh kita ikut dengan dia. Tapi kalau ngelihat rekam jejaknya ini kurang baik, jangan kita ikuti. Kenapa? Nanti kita akan ciptakan dosa warisan buat kita dan keluarga kita. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, tegas dengan orang-orang kafir, tapi ciri umatnya Nabi Muhammad itu ada lagi. Muhammad mau kemana Muhammad? Ini lagi ceritain tentang Muhammad bin Abdurrahman. Kata Habib Muhammad, udahlah yang penting amin, udah begitu aja. Di belakang banyak orang ya. Ya Allah mohon maaf ya, nggak kelihatan. Lanjut. Yang kedua, cirinya umat Nabi Muhammad lagi waruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Mereka saling kasih sayang. Antar umat Islam itu walaupun beda pilpresnya, beda partainya, beda ormasnya, tapi mereka punya tanggung jawab ruhama, ya, punya tanggung jawab untuk saling kasih sayang, saling mengasihi. Kenapa sampai berbeda seperti ini? Beda pilpresnya, lah kan satu agama, agamanya satu, Islam, betul. Kitab sucinya Quran satu, nabinya Nabi Muhammad satu. Ya kalau gitu ya pilpresnya ya satu juga gitu loh. Maksudnya jangan sampai berbeda, itu yang bikin berantakan itu. Lah emang salah Habib ngomong tadi? Ya. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, satu nusa, satu bahasa,
Satu bangsa Indonesia dan satu presiden. Ya kalau ada satu ngapain dua tiga, kan begitu. Betul apa betul? Nah, apalagi sama ibu-ibu paling benci dah. Ibu-ibu itu istiqomah satu-satu aja. Ya, depan lakinya, depan suaminya, satu-satu aja. Jangan macam-macam lo, 2 sama 3. Wow gitu. Ini walaupun Kiamin 2 kagak berani dia 2, kagak berani 3. Makanya dia istiqomah satu aja. Tuh Habib demen yang begitu-begitu istiqomah. Ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling mengasihi sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia memang mengasihi, kalau dia memang mencintai, maka ketika saudaranya itu salah jalan, tolong ingatkan. Itu namanya sahabat. Sodikuka man soddakoka la man, ya, sodikuka man sodakoka wala man soddakok. Nah begitu ya, yang disebut teman itu yang mengingatkan kita ketika kita salah. Ya, salah mah macam-macam kan. Salah milih partai, salah milih presiden, salah milih apalagi ormas, salah milih ini. Ya, lagi kan persyaratan untuk capres sama cawapres kan udah jelas. Ya, kalau ibarat syarat wudhu mah air mah harus terpenuhi dua kula. Nah kalau belum sampai 2 kula kita wudhu, sah apa kagak? Ya kagak sah gitu loh. Jadi nggak usah dipaksain. Masa air belum terpenuhi 2 kula ya dicalonin, wah berantakan, kagak sah sholat kita. Siapa tuh? Habib. Masya Allah. Udah 2 Yang ketiga apa itu? Tarahum. Nah cirinya umat Nabi Muhammad ini, tarahum rukkaan sujjada yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Itu kelihatan daripada umatnya Nabi Muhammad itu, cirinya itu tarahum rukkaan sujjada. Mereka itu istiqomah, ruku sujudnya itu nggak pernah lepas. Artinya jaga sholatnya. Maka kalau andai kata orang ngaku umatnya Nabi Muhammad terus dia kagak sholat, udah nggak usah diakuin, ya kan? Cirinya kagak ada sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah yang keempat, ya ringkas saja udah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, terlihat dari wajah-wajah mereka itu bekas-bekasnya air wudu. Air wudu itu artinya apa? Bahwa bukan tanda di wajahnya ini hitam-hitam, ya, sampai karatan, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ya, tapi karena mereka sujud itu yang mereka lakukan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah, berarti masih wallah, segala sesuatu selain Allah itu kecil gitu loh. Jadi dia nggak pernah merasa bangga. Andai kata ada orang mau jabatannya setinggi apapun, pokoknya kalau selain Allah kecil loh gitu. Sehingga timbul di dalam dirinya itu enggak. Ini kan kadang-kadang suka nggak pede. Ketemu dengan pejabat kagak pede, ketemu dengan orang kaya kagak pede. Lah umat Muhammad nggak begitu. Ya, kenapa? Karena dia tahu bahwa selain Allah itu semuanya kecil. Nah prinsip itu harus ditanam di dalam diri kita supaya kita selalu punya keberanian dalam setiap waktu, setiap saat. Nah itu adalah bekas-bekas sujud kita kepada Allah. Ya, bekas-bekas sujud kita kepada Allah itu dari wajah mereka itu tidak pernah ya merasa rendah diri, tidak pernah merasa ini. Mereka tetap tunjukkan ishadu bi annana muslimun. Saksikan hai seluruh umat manusia, sesungguhnya saya ini adalah seorang muslim. Jadi bangga dengan keislamannya. Oleh karena itu kita doain aja, mudah-mudahan 2024 Allah berikan kepada kita pimpinan yang terbaik ya, supaya Indonesia tetap namanya kagak berubah.
ya, tetap Indonesia, ya, sampai anak cucu kita namanya tetap Indonesia. Jangan sampai kita akhirnya salah pilih, tahu-tahu Indonesia dilepas 2024 Indocina, ya apes dah, ya kan. Nah, mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi. Ya kalau Habib mengingetin doang, boleh apa kagak? Ya pokoknya kan kita tiap hari 17 kali kita ngomong sama Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa yang diberikan nikmat itu? Minal anbiya wal mursalin wal auliya was suhada was salihin, yaitu jalannya para nabi, para rasul, jalannya para aulia, jalannya para suhada, jalannya orang-orang soleh. Kita minta sama Allah 17 kali sehari semalam kita baca Fatihah, minta tunjukin jalan yang lurus. Itu jalannya mereka-mereka ini. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah. Siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Itu orang yang paling dibenci, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang Yahudi dia sudah bikin konsep dalam kehidupan kita, ya, bikin konsep dalam kehidupan kita, dan kita disuruh ngikutin. Sehingga wajar kalau kita ditegur lagi oleh Allah, diingatkan lagi oleh Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak akan rela sampai kita ngikutin kemauan dia, ngikutin langkah dia, ngikutin jalan kita. Emang udah Allah yang ngomong, kecuali kita nggak percaya sama Allah, gitu aja, ya. Kalau Habib begitu, kecuali kita udah nggak percaya lagi sama Allah, ya silakan deh ikutin jalannya dia, ya. Berarti kita masuk ke dalam kategori kafir, itu menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena kita udah minta jangan ikuti jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, waladhdallin, dan juga jangan ikuti jalan orang-orang yang sesat, ya, yang mereka tidak mengikuti jalannya para anbiya. Kenapa? Karena para anbiya, para nabi dan para rasul, ya, itu diingatkan oleh Allah. Kita masih ingat seperti wafatnya pada saat mau meninggalnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, Nabi Allah Yakub alaihissalam. Pada saat beliau mau meninggal, semua anaknya dikumpulin, maka ditanya oleh Nabi Allah Yakub apa Ayub ya? Lupa ingat, ntar ketemu nanti di ayatnya itu. Nabi Yakub ya. Apa kata beliau? Beliau tanya kepada anak-anaknya, hei anak-anakku, ini mungkin Abah udah gak lama lagi hidup, cuma sebelum Abah tinggalkan kalian, Abah mau pertegas kepada kalian, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah Abah meninggal. Jadi kekhawatirannya itu kekhawatiran penyembahan. Dikhawatirkan ini mereka mengikuti paham-paham lain, aliran-aliran lain, akhirnya sudah tidak menyembah kepada Allah. Maka ditanya oleh Nabi Yakub, maka sebuah anaknya menjawab, ya, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhannya bapakmu, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan mengikuti penyembahan kepada Tuhanmu, Tuhan bapakmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saksikan wa nahnu lahu muslimun, kami tetap sebagai seorang muslim. Nah itu, jadi semua jawabannya sama. Nah inilah maka Allah melarang, menyuruh kita tunjuki jalan yang benar, jangan ikuti jalannya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel, orang-orang Zionis yang sekarang kerjaannya ngebunuh orang, ngebunuh anak kecil, ngebunuh perempuan. Jangankan itu, nabi aja banyak yang dibunuh oleh mereka, nabi aja banyak yang diracun oleh mereka. Itu kerjaannya orang Yahudi, ya. Dan waladhdallin juga jangan diikuti.
Kenapa? Waladhdallin ini orang sesat. Mereka disuruh menyembah kepada Allah. Mereka ini kan ahlul kitab. Ahlu kitab itu orang yang diturunkan kitab suci kepada mereka, yaitu diturunkan kitab suci Al-Quran, kitab suci Injil, kitab suci Taurat. Itu Allah turunkan buat mereka. Maka dipanggil oleh Allah, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, ayo ke sini, kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu adalah kalimat na'budu ilallah, yaitu kita menyembah hanya kepada Allah. Kalau kalian menyembah kepada lain, maka kalian masuk ke dalam golongan sesat. Nah, kalau udah begitu, ya kita jawab aja dah. Ya, jawab aja, kita nggak ngikuti orang Yahudi, kita juga nggak ikuti orang Nasrani. Pokoknya kalau imam udah baca waladhdallin, jawaban kita mesti kudu jelas. Ya jawabannya mesti jelas. Mau ada pilpres kagak ada pilpres, tetap waladhdallin. Itu di Mekah sampai hari ini kalau sholat subuh waladhdallin. Di Madinah sholat maghrib waladhdallin. Di Istiqlal waladhdallin. Di masjid depan kita waladhdallin. Ya udah diingetin. Kenapa harus nyari-nyari yang lain? Akhirnya sampai ke bawah ke dalam masjid, gara-gara pilpres dibawa ke dalam masjid. Kebetulan pilihannya beda. Giliran imam waladhdallin, yang lainnya amin, dia diem aja. Ini apa urusannya? Ya. Mukanya asem. Imam baca waladhdallin, mukanya asem dia, nggak mau jawab, diem aja. Sholat maghrib lagi begitu lagi, waladhdallin sampai 2 kali, diem aja, tambah kesel, ya kan? Ini gara-gara pilpres. Akhirnya sholat isya 2 kali lagi waladhdallin, orang jawab lagi amin. Udah nggak tahan dia. Itu kebetulan dia milihnya pilpresnya Ganjar. Nah buat kita sih masa bodoh, ya kan? Masa bodoh. Pokoknya di masjid kita udah dengerinnya seperti itu dari dulu, dari kakek kita, dari moyang kita, dari Nabi Muhammad. Pokoknya waladhdallin. Ya udah, jangan dirubah-rubah macam-macam. Ada lagi waladhdallin qabul, ya kagak sah sholatnya. Betul apa betul? Lah iya, tetap aja waladhdallin amin. Nah ini karena waladhdallinnya amin, ya ini nasibnya Anies Muhaimin aja. Itu mah nasib dia dah, ya nasib dia karena dia disingkatnya amin. Ya orang tiap hari umat Islam di masjid-masjid, di musola-musola waladhdallin amin terus. Nah, yang lain gak usah kesel. Salah sendiri, kenapa singkatan lu susah? Nah, kalau udah begini, jangan-jangan ini cara Allah, ya jangan-jangan ini cara Allah. Jadi kita ini harus tahu firasat-firasat itu, ya makanya belajar firasat, bahwa ini ada firasat-firasat alam, ada firasat-firasat orang-orang alim, ya itu ada firasat-firasat yang bisa kita baca nih, gejala-gejala alam ini. Jadi kita nggak usah ribut, ya nggak usah ribut, nggak usah sibuk masalah itu. Pokoknya kita tetap istiqomah waladhdallin. Ya udah, paham kan? Enggak, maksudnya Habib baca Al-Fatihah ini paham kagak? Ya kalau udah paham cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.